Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Iya, Bapak. salam sehat, Pak. Salam sehat. Iya, Bang, terkait dengan tarif pajak untuk UMKM yang 0,5% gitu ya, yang akan berakhir di 2024 ini. Ini kan ada rencana dari pemerintah begitu ya, untuk mengenakan tarif pajak normal bagi Oke. pelaku UMKM tahun depan. Apa benar begini, Pak, rencananya, Pak Ang? Makasih Ya. Sobat RRI sama dari teman-teman RRI juga. Jadi terkait dengan perpajakan PP 23 tahun 2018, pemahamannya kita luruskan dulu nih, gitu lah. Ya. Berakhir di tahun 2024 karena masa berlakunya untuk orang pribadi itu kan 7 tahun pajak sejak berlakunya PP tersebut dan dia 2018 kan itu. Nah, berarti dia akan bisa dimanfaatkan 7 tahun sampai 2024. Jadi 2024 ya masih menggunakan PP 23, masih dengan tarif pajak 5. Nanti setelah tahun 2024, dari tahun 2025-nya itu menggunakan tarif pajak normal. Jadi bukan tahun depan ya. Oke, jadi tahun 2025 ya. Tahun pajak ya. Oke. Berakhirnya kan menikmati tahun 7 tahun pajak itu. Oke. Jadi ya. 19, 21, 22, 23, 24. Nah, Oke. tahun 2000 ya, itu menggunakan tarif pajak sesuai dengan KUP yang diatur dengan PPh juga. Oke, baik. Pak Ang, untuk aturan ini nanti apa konsekuensinya saat berlaku begitu peraturannya, Pak Ang? Sebenarnya konsekuensi kan diatur dalam undang-undang ya, terkait dengan perpajakan. Nah, wajib pajak yang ada, khususnya yang dikelola oleh KP Pratama ND yang meliputi di wilayah Kabupaten ND, Nagekeo dan Ngada. UMKM-nya itu yang terdaftar sekitar hampir 5.900-an gitu ya. Nah, kita sudah melakukan sosialisasi dari awal penggunaan tarif pajak UMKM ataupun PP 23 ini. Nah, begitu berakhir di tahun 2024 gitu ya, khusus yang memang dia wajib pajaknya terdaftarnya di tahun 2018 ataupun sebelumnya ya. Bagi wajib pajak yang baru, misalnya terdaftarnya tahun 2022, ya 7 tahun sejak tahun 2002, jadi nggak berakhir tahun 2024 kan gitu. Nah, haknya kan tetap ada di situ. Jadi biar tidak miss itu masyarakat, jadi himbau kalau bisa mengakses di Instagramnya Direktorat Jenderal Pajak RI ataupun KP Pratama pajak KP Pratama. Nah, itu ada di situ. Pajak ND ada itu Instagramnya. Jadi kita akan sampaikan itu informasinya terkait dengan masalah ketentuan ataupun terkait dengan masalah kewajiban UMKM. Konsekuensinya ya, cara menghitung belum tentu dalam hal tarifnya 0,5% dengan tarif pajak normal itu juga akan lebih tinggi. Enggak selalunya seperti itu kan. Karena kita juga atas UMKM sendiri tidak akan dipajakin semuanya. Omset yang di bawah 500 juta kita tidak perlu bayar pajak kan itu. Intinya kan itu. Nah, kemudian yang sudah menggunakan PP 23 nanti akan alternatif 2, bisa menggunakan pembukuan dengan tarifnya pajak tarif pasal 17 dan bisa menggunakan tarif pajak lagi dengan pasal 31E Undang-Undang BPH separuhnya, dan sisi lagi menggunakan norma. Tapi kalau norma ini kan istilahnya menggunakan benchmark yang tertinggi. Nah, kami sarankan wajib pajak akan menghitung dengan pembukuan. Pembukuannya sederhana aja dengan pencatatan. Kan kalau pembukuan itu hanya meliputi debit sama kredit. Kemudian pencatatan aset. Udah, itu aja. Yang sederhananya kurang seperti itu. Nah, dengan pencatatan tadi juga akan lebih objektif karena dengan menghitung normal itu menghitung penghasilan neto. Kalau yang PP 23 ini kan tarif pajaknya rendah 0,5 tapi dari bruto, dari peredaran usaha. Kalau itu kalau sudah berakhir masa menggunakan PP 23 nanti akan menghitung tarif pajak pasal 17. Kalau orang pribadi ada progresif, mulai dari 5%, 15, 25, 30, 35 ada layer-layernya. Kalau untuk badan itu adalah 22%, tapi bisa menggunakan tarif separuhnya yaitu 11% untuk omset porsi 4,8 miliar dan total omsetnya sampai dengan 50 miliar. Baik. Ada ketentuan nanti bisa
untuk lebih jelasnya dan tidak bikin confuse tuh alangkah baiknya menghubungi kami ada di kantor pajak yang selalu terbuka masyarakat. Baik. Dan Pak Ang, terakhir nih saat ini pendataan kemudian sosialisasi kepada wajib pajak begitu sejauh apa Pak? Itu setiap tahun karena kita per tema, ya kita terutama juga sasarannya dengan teman bisa jadi juga dari UMKM ini secara asosiasi dan kita juga kolaborasi dengan beberapa unit vertikal yang ada di Kabupaten ND terutama. Contoh hanya penyalur untuk kredit KUR ya itu dari Pegadaian, dari BRI. Nah kita berkolaborasi di saat dia dapat fasilitas atas kredit untuk UMKM. Nah kita juga insight di situ terkait bagaimana kewajiban perpajakannya. Kan gitu. Baik. Nah, salah satu bentuk kolaborasinya yang di unit vertikal yang ada di Kabupaten ND. Baik. Gitu. Baik, Bang. Terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Kepala KPP Pratama ND ya, Aang Aribawa yang sudah menjelaskan ya terkait dengan topik kita yaitu tentang tarif pajak 0,5% UMKM yang berakhir di 2024 ini artinya ini berakhir di 2025 dan tadi ada beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Aang begitu ya. Nah, untuk Anda yang ingin mendengarkan kembali wawancaranya, Anda bisa mengakses YouTube channel RRI ND. Kami akan upload juga sesi wawancara kita di YouTube channel RRI ND. Kita ke wawancara kita berikutnya ya pendengar bersama penjabat Bupati Sika terkait dengan penutupan pasar Wuring. Kami coba menghubungi